Laki-laki macam apa kayak gitu? Memangnya cuma satu wanita, Iya. masih banyak, berarti dia kurang pede. Ketika diberlangsungkannya akad nikah, kita akan mendapatkan buku nikah dari KUA, yang dimana di dalamnya ada yang namanya sighot talak. Sighot talak itu yang akan dibacakan oleh pengantin laki-laki ketika selesai mengucapkan akad. Jadi kalau sampai main tangan, maka apalagi sampai tidak menafkahi 3 bulan, bahkan ngomong kasar, maka seorang istri boleh meminta diceraikan oleh suaminya. Ibu-ibu semua perempuan jangan merasa sendiri, minta tolonglah kepada seorang wali. Jadi jangan dihadapin sendiri. Wali itu siapa saja? Wali itu ada ayah, wali itu ada kakak laki-laki atau paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Guru Berkarya. Di video kali ini kita masih membahas tentang video di Umi Laila yang menjadi salah satu narasumber di acara Islam Itu Indah Trans TV, di mana di situ juga dihadiri oleh Ustadz Maulana dan Ustadz Sam. Di awal video, Ustadz Maulana menjelaskan tentang bolehkah wanita menolak lamaran. Jawabannya adalah boleh dengan syarat. Dan di sini dijelaskan bahwa tidak boleh menikahkan janda sebelum diminta pendapatnya. Tidak boleh pula menikahkan seorang gadis sebelum meminta izin darinya. Maka ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara mengetahui izinnya? Ketika dia diam, berarti dia mau. Neng, Berarti dia mau. oh gitu ya. Ya. Maka dari sini kita belajar, boleh wanita menolak karena tidak boleh memaksakan pernikahan. Bolehnya wanita menolak lamaran kalau khawatir jangan sampai dia bisa nuzuz atau membangkang. Jangan sampai dia tidak bisa taat kepada suaminya. Cuma ada baiknya jika menolaklah dengan cara yang baik dan tidak menyakiti perasaan. Makanya ada maharnya. Bolehlah menolak dengan tidak menyakiti perasaan, menolak dengan cara yang baik atau memberikan solusi yang terbaik. Selanjutnya ada jamaah yang bertanya, yaitu Bu Ratna dari Majelis Ta'lim Insan Kamil dari Bandung Barat. Beliau bertanya tentang bolehkah seorang wanita menjadi imam sholat. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Ustadz Sam yang menjelaskan dengan membaca terlebih dahulu Quran Surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwa memang laki-lakilah yang menjadi imam dan juga yang menjadi pelindung serta menjadi orang yang senantiasa mendampingi para wanita. Tapi jika menyangkut pertanyaan dari Bu Ratna tersebut, maka jawabannya tergantung makmumnya. Dalam hal ini ada 4 pendapat dari 4 mazhab berbeda. Itu yang pertama dari Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanifah disebutkan bahwasanya perempuan mengimami laki-laki itu tidak sah. Perempuan mengimami jamaah perempuan, maka sholat jamaahnya menjadi makruh. Sedangkan menurut mazhab Maliki, menurut mazhab ini tidak sah secara mutlak, baik mengimami laki-laki maupun mengimami perempuan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah atau Imam Syafi'i yang kita pakai di Indonesia, perempuan mengimami laki-laki itu tidak sah. Tetapi perempuan mengimami jamaah perempuan justru disunahkan dalam mazhab ini. Terakhir menurut Imam Ahmad bin Hambal, pendapatnya adalah mirip dengan mazhab Imam Syafi'i. Hanya saja posisinya jika laki-laki agak ke depan, namun kalau perempuan rata. Posisi imamnya kalau laki-laki agak di depan, kalau perempuan rata dia. Pertanyaan berikutnya datang dari Bu Linda dari Majelis Insan Kamil dari Bandung Barat. Beliau bertanya, jika ingin kuliah lagi setelah menikah tapi takut tidak diberi izin oleh suaminya. Dan beliau juga ingin mengetahui seberapa pentingkah pendidikan bagi perempuan yang sudah menikah. Dalam hal ini, Ustadz Maulana menjelaskan bahwa seorang istri harus minta izin kepada suaminya jika ingin melanjutkan pendidikan. Dan Ustadz Maulana menekankan bahwa pendidikan itu bagus.
Justru suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri. Sebaiknya suami mengizinkan istrinya menempuh pendidikan, sebab jika dirinya pintar akan lebih hebat, akan diangkat derajatnya. Terlebih lagi seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Namun, hal yang terpenting adalah pastikan tetap mengutamakan tugas pokoknya sebagai seorang ibu dan istri. Seorang ibu harus ada di sisi anak ketika dalam 5 hal, yaitu ketika sakit, sedih, berprestasi, liburan, dan ketika ada momen yang terjadi sekali seumur hidupnya. Berprestasi ketika liburan, dan satu lagi, ketika kejadian itu cuma sekali seumur hidup, jangan pernah tinggalkan kewajibannya. Silakan cari pendidikan, tapi izin sama suaminya. Pertanyaan berikutnya dari Aifatonah yang mewakili Majelis Taklim Insan Kamil Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Beliau bertanya terkait suami yang tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, kemudian suka main tangan, apakah diperbolehkan jika istrinya meminta cerai? Dan apakah itu dihitung sebagai dosa? Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Ning Umi Laila yang menjelaskan bahwa ketika berlangsungnya akad nikah, sepasang suami istri akan mendapatkan buku nikah dari KUA yang mana di dalamnya ada syigot talak yang akan dibacakan oleh pengantin laki-laki ketika selesai mengucapkan akad. Di situ dituliskan bahwa kalau suami tidak bisa menafkahi selama 3 bulan atau bahkan main tangan, bahkan ngomong kasar sampai menyakiti badan, maka seorang istri boleh meminta diceraikan oleh suaminya. Lantas bagaimana jika suaminya tidak mau menceraikan? Jadi suami sudah nggak mau lagi. Moh, aku nggak mau. Maka ibu-ibu semua perempuan jangan merasa sendiri. Minta tolonglah kepada seorang wali. Jadi jangan dihadapin sendiri. Wali itu siapa saja. Wali itu ada ayah, wali itu ada kakak laki-laki atau paman. Minta tolonglah kepada mereka untuk berkomunikasi kepada si suami agar mau menceraikan ibu, karena kalau dilanjutin lagi nanti malah ibu yang sengsara ya Bu ya. Sengsara nanti malah jadinya. Jadi mintalah bantuan kepada wali. Kalau mentok wali sudah tidak bisa menolong, maka terakhir minta bantuan kepada hakim di pengadilan. Biarlah hakim di pengadilan yang memutuskan. Kemudian pertanyaan berikutnya juga diajukan oleh Yuda Mahesa 07, yaitu pemirsa yang ada di rumah dan ingin bertanya kepada Ustadz Sam, di mana dirinya bertanya apakah diperbolehkan jika seorang istri diam-diam memberikan rezeki kepada orang tuanya dengan cara berbohong, sebab takut dimarahi suaminya. Dalam hal ini Ustadz Sam mengawali penjelasannya dengan terlebih dahulu membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua bisa membaca, menghafal serta berakhlak Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Di mana kemudian Ustadz Sam menjelaskan bahwa dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah agar seseorang menjadi pribadi yang jujur. Karena kebohongan itu tentu saja membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa kepada dosa, dan dosa membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa seorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada kebaikan tapi dibungkusnya dengan kebohongan. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tergantung dari sumber uangnya. Sahabat saudaraku pilih, teman-teman guru berkarya dimanapun Anda berada, tentunya ada banyak sekali hikmah yang kita dapatkan setelah menonton video ini, khususnya tentang kehidupan berumah tangga dan tata cara menjalani pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam. Di antaranya adalah yang pertama, kesadaran akan hak wanita. Dalam hal ini, wanita memiliki hak untuk menolak lamaran jika belum merasa siap atau khawatir terhadap nuzuz atau ketidaktaatan. Namun penolakan sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyakiti perasaan, karena di dalamnya terkandung kebijaksanaan dan keadilan. Di sini juga kita memahami akan peran penting izin dan dialog, di mana dalam hubungan suami istri, izin dan dialog adalah kunci.
seorang istri sebaiknya meminta izin kepada suaminya sebelum melanjutkan pendidikan. Pendidikan bagi perempuan yang sudah menikah sangat penting karena selain meningkatkan diri, ia juga dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi keluarga dan masyarakat. Kemudian, kita juga belajar tentang peran ibu dalam pendidikan anak. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Memberikan pendidikan yang baik bagi seorang ibu adalah investasi untuk membentuk generasi yang tangguh. Suami sebaiknya mendukung dan memberi izin untuk istri mengejar pendidikan, karena seorang ibu yang berpendidikan akan memberikan dampak positif pada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dan kita juga belajar tentang hak nafkah dan perlindungan, di mana jika suami tidak memberikan nafkah atau berperilaku kasar, Islam memberikan hak kepada istri untuk meminta cerai setelah 3 bulan. Ini adalah bentuk perlindungan bagi istri yang mungkin mengalami kesulitan dalam pernikahannya. Wanita tidak perlu merasa sendiri, bisa meminta bantuan wali atau hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan terakhir, kita juga belajar tentang kejujuran sebagai landasan kebaikan. Kejujuran adalah landasan kebaikan. Dalam kehidupan pernikahan, kebohongan hanya akan membawa kepada keburukan dan konsekuensi dosa. Sebaliknya, kejujuran membawa kepada kebaikan dan kemuliaan. Berusahalah selalu menjadi pribadi yang jujur, karena kejujuran adalah cermin dari kesucian hati. Saudariku, semoga nasihat-nasihat ini memberikan inspirasi dan motivasi dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, menjalani hidup dengan penuh keberkahan dan meraih surganya dengan menjalankan segala perintahnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Tekan juga tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari kami. Syahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.